Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Yang keenam yaitu beriman kepada Yaumul Ba'si atau kebangkitan orang-orang yang mati atau dibangkitkannya orang-orang yang telah meninggal. Beriman dengan adanya Yaumul Ba'si itu bagian dari sesuatu yang harus kita imani. Setiap orang mukmin wajib mengimani di dalam hatinya bahwasanya semua yang ada yang bernyawa besok akan dibangkitkan oleh Allah, yaitu Yaumul Ba'si. Adanya Yaumul Ba'si, kita hidup itu satu untuk sekarang dan untuk besok. Sekarang ini adalah untuk dunia, besok untuk akhirat kita. Itu secara mutlak. Dengan adanya Yaumul Ba'si yang harus kita imani, baik itu nanti orang-orang yang meninggal yang tidak tahu di mana rimbahnya, tentu diwai piyambake oleh mati, bahkan mungkin mati karena kecelakaan. Nuwun sewu, kados ini kecelakaan pesawat, sak pesawat-pesawatnya tidak ditemukan, atau kebakaran yang tidak ada wujudnya, hanya berupa abu saja. Atau mungkin yang mati karena dimakan oleh binatang buas, di laut dimakan oleh ikan hiu, di hutan mungkin diterkam oleh macan, yang tidak ditemukan bentuk dari jasad orang tersebut. Apakah itu juga nanti dibangkitkan? Ya pasti. Pasti Allah akan membangkitkan nanti pada Yaumul Ba'si. Maka ketika kita iman dengan itu, kita hidup di saat sekarang di dunia kita, maka hiduplah engkau dengan hidup yang sesuai dengan aturan yang ada. Aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk kehidupan dunia kita. Mangan yo mangano, ngombe yo ngombe yo, tapi diatur oleh Allah. Ojo mangan ngawur, ojo ngombe sing ora betul. Kumpul sak kumpul, semuanya akan dipertanyakan nantinya oleh Allah. Kita hidup yang pasti itu adalah untuk ke depan kita. Kalau untuk saat ini mungkin ada batasnya. Mungkin dibatasi oleh umur. Umur rata-rata manusia itu berapa?
Atau mungkin tidak dibatasi oleh umur yang tua, tapi mungkin saat masih muda, masih kuat-kuatnya kita kadang-kadang pestine pangeran harus mati dalam kondisi yang masih muda. Apapun alasannya itu, kita persiapkan untuk masa depan yang jauh, yaitu akhirat kita. Maka yang saat ini kita hidup di dunia ini, maka akan ikut menjadi baik. Karena apa? Karena baiknya tujuan kita. Nuwun sewu, ketika kita hidup mempunyai tujuan dan hidup yang tidak punya tujuan, ketika kita mungkin pagi tadi punya tujuan mungkin ke pasar, itu kan lebih fokus tujuan kita ke pasar. Menggo boten sampai orang teko pasar, pasti ingat tujuannya ke pasar. Nah, mereka yang tidak punya tujuan sebagaimana orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, maka hidupnya sakarepe dhewe. Yang penting saya hidup untuk hari ini, karena dia tidak meyakini tentang adanya kebangkitan besok yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk mempertanggungjawabkan setiap apapun yang telah diberikan oleh Allah kepada yang pernah hidup di dunia. Maka orang yang punya tujuan, yang fokus dengan tujuannya, dia akan tetap ingin mencapai tujuan. Yang sering membuat kita tidak sampai pada tujuan itu adalah ujian-ujian di kehidupan yang nyata ini, kehidupan saat ini. Wa mal hayat dunya illa la'ibu walahu. Bahwasanya kehidupan dunia la'ibun, permainan, walahu, dan sesuatu yang melupakan. Ketika kita bermain rata-rata kan lupa. Waktu kita kecil, nuwun sewu, masih kecil kanak-kanak, ketika kita main lupa, yo lali mana, yo lali mulai, kadang-kadang nganti digeleki wong tuane, lali. Nah, sekarang kita hidup sudah dewasa, orang sing geleki cuma diteni kalian malaikat. Wis wayahe mulai awak, ya. Mulai gak gelem mulai tetap dijemput kalian malaikat. Mongko niku untuk tetap hidup dalam tujuan akhirat kita, maka tetap ingat dulinan ono wayahe. Nakal ya ono wayahe, istilah wong Jawa biyen. Wis wayahe saiki madhep marek nanggone sing gawe urip. Biyen krana burung eling ya biyen. Nek saiki wis eling umure wis kari titik, mongko kudune diapiki dhewe-dhewe. Inilah tujuannya Yaumul Ba'si, untuk mengingatkan kita dimintai nanti pertanggungjawabkan, yaitu dihidupkan oleh Allah. Ditanya, untuk apa kau habiskan umurmu? Ini pertanyaan. Tidak bisa sedikit pun kita berkelit dari pertanyaan itu.
Sekarang saja ketika seseorang disorot oleh CCTV atau direkam, apakah bisa dia meloncat dari rekaman tersebut? Kecuali yang merekam itu yang nantinya akan memotongnya. Tidak bisa, semuanya akan terlihat. Mungkin rekaman saat ini yang canggih hanya merekam dohir kita, jasad kita, gerakan kita, tapi tidak sampai menembus pada hati kita. Rekaman ini pangeran luwih canggih, semuanya akan dinampakkan oleh Allah. Afala ya'lamu ma fil kuburi wa hussila ma fis sudur. Jadi ten adiyat nika innal insana lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Itu kadang menjadi pokoknya. Wis kadung seneng dunya pun lali kabeh-kabeh. Afala ya'lamu idza sira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur. Apakah mereka tidak mengingat akan dibangkitkan nanti dari kuburnya untuk dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diberikan Allah. Wa hussila ma fis sudur. Apa yang pernah dilakukan atau dikerentakno atine kabeh nggih sami ditokaaken. Niki CCTV rekamane pangeran luwih canggih. Apakah kita mampu berkelit dari itu? Apakah nanti kita akan bisa terbebas dari itu? Hanya mereka-mereka yang dikasih keistimewaan oleh Allah. Yaumala hisabah. Di hari di situ dihisab, dia udkhul jannata bighairi hisab. Maka ketika seseorang ingat akan pertanggungjawabannya, mati dalam keadaan apapun tetap di situ, disidik dan disidap, ya. Akhirnya kalau kita kadang-kadang menghadapi polisi disidik itu aja bingung ora ukuran. Padahal jenenge polisine Pak Sidik, wonten nggih. Nah iki malaikat iki betul-betul malaikat sing ora ndak ada kompromi sama sekali kan ngoten. Dane yo ndredege. Dane yo wedi. Wis nang kene tidak bisa beralasan. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman. Jadi yauma tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Jadi al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Mulut kita tidak bisa berbohong sebagaimana bohong kita di dunia untuk menutupi aib kita. Ini memberikan kesaksian tangan kita, berucap, berkata sejujur-jujurnya. Tangan, kaki juga memberikan kesaksian bahwasanya pernah diajak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Mampukah kita untuk mempertanggungjawabkan itu semuanya? Orang-orang yang non-muslim, yang penting saya hidup untuk hari ini, besok urusan besok. Tapi orang muslim hidup sebaik-baiknya untuk hari ini, untuk bekal hari besok. Maka berusaha sebaik mungkin ketika di situ tergoda oleh setan,
tergoda oleh bujuk rayu setan, cepat-cepat kembali lagi. Ketika punya kesalahan, cepat-cepat minta ampunan. Lumrah jenenge manusa kan ngoten. Nah, kita ditanya tentang umur kita, tentang apa yang telah kita miliki alias harta kita. Kita peroleh dari mana, kita gunakan untuk apa? Apa orang bulat? Wong kena KPK ngoten nggih mawon, nggih, masyaallah pirang-pirang bulan ora iso tuku. Mboten saged ilang. Padahal KPK cuma nang kono nontoki sing iso ditontoki tok. Durusi disingitno kan ngoten. Ning besok tidak akan bisa kita menyembunyikannya. Maka itu monggo senantiasa ingat akan tanggung jawab itu. Masa mudanya digunakan apa? Dipertanyakan juga. Nah, inilah orang-orang Islam senantiasa menjadikan kehidupannya ya memang betul kehidupan dunia ini, tapi untuk bekal akhirat. Za'amal lazina kafaru allayyub'as kul bala wa rabbi latub'asunna. Za'amal lazina kafaru di dalam surat At-Taghabun ayat 7 ya. Di situ Allah itu sudah memberikan sesuatu apa yang dilakukan oleh orang-orang kufar akan atas sikap ketidakpercayaannya. Za'amal lazina kafaru. Wis podo ora percaya, wis podo nyongko ya. Za'amal lazina wis sama mengatakan. Jadi wis mati kula, wis mati ya wis. Mati ya wis. Kan gitu. Tapi Allah yub'as, dia tidak dibangkitkan oleh Allah. Menyangkanya begitu, maka dia hidup dipuas-puaskan di kehidupan dunia. Wis jungkir walik ya. Ora pernah nangkun itu. Yang penting saya hidup. Orang muslim saya hidup untuk ke depan, untuk akhirat. Kul bala wa rabbi latub'asunna. Jadi betul-betul Allah nanti akan membangkitkan kita semuanya. Yang mukmin, yang baik, yang jelek, yang tidak beriman, semuanya dibangkitkan mulai dari Nabi Adam sampai penutupan dunia. Maka ketika kita ingat itu, maka akan berusaha senantiasa memperbaiki kehidupan kita, senantiasa meletakkan hati kita untuk senantiasa ingat kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah supaya kita dimudahkan untuk menapaki jalan yang dikehendaki alias jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Doa kita tiap hari kepada Allah di dalam setiap sholat kita dikasih petunjuk oleh Allah. Karena banyak jalan yang kayaknya terang tapi mengakibatkan kegelapan. Saiki dalan sing terang ya rata-rata tempat nakal. Dalan sing menuju keapian rata-rata peteng. Kita minta kepada Allah senantiasa ditunjukkan, diberi petunjuk oleh Allah. Ketika mau melakukan sesuatu yang tidak betul, diingatkan oleh Allah. Atau mungkin dipersulit oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah. Wonten modele wong sing modele kados ngoten niku.
Nggih wonten. Kepingin ngerti jerone wong nakal-nakal ngono iku kepingin tok. Atine mlebu kadang-kadang wis niat temen pengen ben ngrasakno dunya jarine ngoten mlebu. Ki atine mlebu cekel ambek penjaga pintune satpam. Ora sepatuan, balik. Nah, atine mlebu nang tempat nakal kok sandalan. Iki wong desa ora oleh. Mlebune tok ate bayar kok ngoten. Diangel-angel akhirnya dia eling ya Allah, alhamdulillah. Aku tinggal oleh mlebu kepingin karep ngoten tok ora iso. Ono kok kadang-kadang orang duwe karep, tapi nang kono iku ancen wis wayahe nang kono iku bagiane. Ketut kancane, wis gratis awakmu mlebu wis tak. Aku sing bayari kabeh. Wis dunya iki ngoten iki. Dadi mongko niku kita kedah kata-kata oleh nyuwun pitulung kalian pangeran. Supados napa direksa, direksa. Kranten napa? Abote kehidupan kita karena kita senantiasa bersamaan dengan nafsu kita. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Tiap hari nafsu itu senantiasa memperalat kita, membujuk kita. Supaya apa? Kita mau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah. Akhirnya menjadikan kita jauh dari Allah. Ketika kita jauh dari Allah, kita akan menemukan kegelapan di dalam kehidupan ini. Akhirnya hidup sakarepe dhewe, sak senenge dhewe. Ora peduli dulure nang kono ya disikut. Ora peduli kancane nang kono ya ditekung kan. Pokoknya yang penting aku urip. Karena apa? Sudah gelap. Kalau gelap matanya sih masih mending. Nek gelap hatinya, orang ngerti dulur, orang ngerti sinten ki mawon. Jadi kita memohon kepada Allah senantiasa dijaga itu. Illa ma rahimah rabbi. Kecuali orang-orang yang senantiasa mendapatkan belas kasihnya Allah, dijaga oleh Allah. Kita berharap kita juga senantiasa mendapatkan rahimah rabbi. Yang ketujuh, beriman kepada qada dan qadar.